Ratu Rukaya terlihat sangat bahagia. Iya, kau benar. Ratu Rukaya akan terlihat lebih cantik sesudah dilulur tubuhnya. Berhentilah menyanjungku dan katakan saja apa yang kau inginkan. Aku dengar Yang Mulia Raja bersamamu kemarin malam. Ratu Rukaya, bagaimana kau menghabiskan malammu? Aku jadi ingin tahu. Baiklah. Semalam Yang Mulia mengobrol panjang denganku. Kami bermain causar dan kami minum bersama-sama. Yang Mulia ingin bersamaku. Dia tidak ingin bicara tentang orang lain selain kami. Kami menghabiskan malam bersama-sama dan meninggalkannya di pagi hari. Sehingga dia tidak mengganggu tidurku. Kadang-kadang aku iri padamu. Kau cukup beruntung bisa menghabiskan waktu dengannya. Kalau aku, bahkan aku tidak ingat kapan terakhir kali aku melihatnya. Iya. Ayo cepat, aku ingin segera siap-siap. Aku yakin sekali bahwa Ratu Joda harus bersemangat untuk mengetahui apa yang terjadi tadi malam. Dan aku tidak ingin membuatnya menunggu. Aku mau bilang bahwa Yang Mulia ada di sini. Ngomong-ngomong, kapan dia datang? Tadi malam. Tadi malam. Kenapa kau tidak memberitahuku? Kau bilang semalam Dewa Krishna tidak tahan untuk melihatmu marah. Apa yang terjadi semalam? Maksudku antara kau dan Yang Mulia. Sudah cukup, Moti. Mengapa kau selalu menanyakan hal yang sama? Sekarang tinggalkan tempat ini. Kalau berisik, kau bisa membangunkannya. Sana. Ratu Joda, bagaimana kabarmu? Bukankah ini pagi yang indah? Iya, ini pagi yang indah, Ratu Rukaya. Salam. Aku rasa kau harus tidur sekarang. Karena bukankah kau tidak tidur nyenyak tadi malam? Kau harus bisa berpikir membuat langkah yang cerdas untuk istana dengan memberikan jabatan yang bertanggung jawab. Kau menganggap kau akan bisa bersama dengan Yang Mulia. Keberuntungan tidak memihakmu. Dan kau sudah kehilangan jabatan dan kedekatanmu dengan Yang Mulia. Semalam Yang Mulia bersamaku, jadi kurasa kau harus tahu tentang hal itu. Tadi malam adalah saat-saat yang indah. Kau harus mengerti, Ratu Joda, kalau Yang Mulia selalu mencintaiku. Akulah istri kesayangannya. Semua waktunya menjadi milikku. Dan tidak ada lagi untukmu. Kasihan sekali. Rukaya, aku sudah sakit kepala. Tolong tutup tirainya. Terima kasih. Ratu Joda, apa aku sedang bermimpi? Joda, apa yang kau lakukan di ruangan Rukaya? Kau tidak bermimpi, Yang Mulia. Dan ini bukan ruangan Ratu Rukaya. Kau sedang berada di ruanganku sejak tadi malam. Kenapa kau membawaku ke ruangan ini? Aku tidak membawamu ke sini. Kau datang ke ruanganku sendiri.
kau harus banyak minum air putih sesudah mabuk. Jadi... Yang mulia, terakhir kau kesini untuk bertanya. Sebenarnya, kau mau bertanya apa? Apa yang kukatakan semalam? Kau sudah mengatakan padaku bahwa kau tidak menyukai apa yang kulakukan kepadamu. Apalagi? Lalu, kau tertidur sebelum mengatakan apa-apa lagi padaku. Joda, aku harus keluar dari sini. Aku harus segera kembali ke ruanganku. Tunggu Yang Mulia. Kau ingin menanyakan sesuatu tadi malam. Aku ingin tahu apa itu. Haruskah aku bertanya tentang pertemuannya dengan orang asing? Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Tolong beritahu aku Yang Mulia. Tidak ada yang aku ingin tanyakan, Ratu Joda. Aku sedang mabuk. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Benar-benar yakin bahwa kau marah padaku tentang sesuatu Yang Mulia. Yang Mulia, Aku senang kau menemuiku, Rukaya. Kau bisa memandikanku lebih baik daripada ratu-ratu yang lain. Dan kemudian kau bisa memilih pakaian yang cocok yang akan kupakai. mengapa harus aku? Bisakah Ratu Joda melakukannya untukmu? Kenapa kau ingin Joda melakukannya? Jangan mencoba menipuku Yang Mulia. Kau tidak memberitahuku kemarin bahwa kau tidak ingin berbicara tentang Ratu Joda, bukan? Dan selanjutnya, kau pergi ke kamar Ratu Joda secepatnya. Hanya karena aku pergi ke kamarnya, sementara aku tidak dalam perasaanku, bukan berarti dia itu penting bagiku. Jika kau tidak ingin memandikanku, kau boleh pergi sekarang. Aku ingin memandikanmu. Kenapa kau selalu marah pada Ratu Joda? Apa kau tidak ingin pergi ke kamarnya tadi malam Yang Mulia? Dan aku rasa dia juga penting bagimu. Aku ke kamarnya untuk bertanya padanya. Yang Mulia, kita sebaiknya tidak berpikir untuk hal-hal yang membuat rasa sakit kita. Ini akan lebih baik jika kau melupakan tentang masalah yang telah mengganggumu. Yang Mulia, tidak perlu membicarakannya. Dan sekarang kau nikmati saja mandimu ini. Dan berpikir tentang saat-saat yang indah bahwa kami sudah menghabiskan bersama semalam. Joda, aku tidak tahu ada masalah apa dengan Hosiar. Dia sudah menangis dan bahkan tidak mengatakan alasannya. Apa ada yang memarahinya? Aku tidak tahu, dia tidak siap untuk mengatakannya. Baiklah, aku akan mencari tahu. Ikut aku. Baiklah. Hosiar kan? Salam Ratu Joda. Mengapa kau menangis? Ada yang mengganggumu? Apa ada perkataan yang menyakitimu? Ada apa? Yang Mulia, aku merindukan ibuku. Kau sudah membuatku marah. Apa aku melakukan yang salah? Iya. Kau bekerja padaku.
Jadi setiap masalah yang kau hadapi, itu juga masalahku. Tapi kau tidak bilang. Tapi Ratu Joda, itu karena aku merindukan ibuku. Indah sekali. Ini adalah kalung hadiah dari ibuku untuk ulang tahunku. Hari ini adalah hari yang malang ketika aku lahir. Apa? Kenapa kau berkata begitu? Bagaimana bisa ulang tahun menjadi hari yang malang? Ini adalah hari yang tepat untuk merayakannya. Kenapa aku harus merayakannya? Seorang Qasim menghabiskan hidup sengsara. Aku tidak mengeluh kepada Allah, tapi aku mengetuk diriku sendiri untuk dilahirkan. Aku tidak termasuk anggota pria atau wanita dari masyarakat, dan juga tidak ada yang mau menikah dengan seorang Qasim. Setiap Qasim mengutuk hari dia lahir. Itu semuanya seperti itu. Hosiar, kau jangan marah. Hidup itu adalah anugerah dari Tuhan. Bagaimana bisa kau mengutuknya? Tuhan memberi kita kesempatan hidup. Tuhan akan marah kalau kita marah pada kehidupan yang Dia berikan. Belajarlah untuk mencintai dirimu sendiri dan menghormati kehidupan yang Tuhan berikan. Bersyukurlah atas semua pemberiannya. Dan aku akan sangat marah jika kau bilang bahwa kau tidak puas dengan kehidupanmu ini. Ini, aku berikan gelang ini untukmu sebagai hadiah ulang tahunmu. Kau sangat baik hati, Ratu Joda. Semoga Tuhan selalu memberkatimu. Sudah. Kau harus berterima kasih pada Tuhan karena sudah memberikan kehidupan kepadamu dan menghargainya. Berhentilah menangis. Aku sudah memeriksa semua perhitungan. Pengeluaran sudah melampaui anggaran. Dan kau tidak mengurus anggaran. Rekening selalu benar. Tapi kenapa salah? Lihat dulu. Ada perubahan yang dilakukan dalam perhitungan. Karena itu Ratu Joda harus melakukannya. Ratu Joda sangat pintar. Setelah ia menjadi kepala harem, dia membuat perubahan untuk meningkatkan pengeluaran. Untuk pribadi, Salam Ratu Rukaya, Ratu Joda mencarimu. pergilah. Apa yang membawanya kemari? Ada urusan apa dia? Salam. Salam Ratu Rukaya. Salam. Ratu Joda, kiranya ada apa kau datang ke sini? Kau adalah kepala istana permaisuri. Aku di sini untuk minta izin. Untuk apa? Hari ini adalah ulang tahun Hoshiar. Aku ingin merayakan hari ulang tahunnya. Kau bicara tentang Hosiar yang digunakan untuk melayaniku dan sekarang dia bekerja untukmu. Iya. Ratu Joda, mengapa kau tidak berpikir dulu sebelum mengatakan sesuatu? Banyak urusan di istana ini, tapi kau lebih tertarik untuk merayakan ulang tahunnya Qasim. Bukankah Qasim itu manusia juga? Punya perasaan juga? Dan memiliki hak untuk hidup dan berbahagia juga. Seperti yang lainnya. Dia di sini bekerja untuk kita dan tidak menikmati hidupnya. Merayakan ulang tahun Qasim tidak ada dalam hukum Mughal. Kau harus tahu itu. Kau sudah menghabiskan banyak uang untuk membayar pelayan. Kau terbebas dari peraturan istana. Tolong jangan khawatir tentang anggaran. Aku tidak meminta untuk perayaan besar. Aku akan melihat sesudah pengaturan. Maafkan aku. Aku tidak bisa membiarkanmu untuk merayakan ulang tahun Hoshiar. Ratu Rukaya sangat tepat, Ratu Joda. Aku belum pernah melihat atau mendengar ulang tahun Qasim dirayakan dan menurutku kau harus melupakan perizinannya jika seseorang tahu. Tentang hal ini, aku yakin semua orang akan mengejekmu. Aku rasa bahkan Yang Mulia tidak akan memberikan izin untuk perayaan itu. Juga tidak punya waktu untuk menghabiskan seperti permintaan yang aneh. Baiklah, aku akan bicara dengan Yang Mulia untuk meminta izinnya. Aku undur diri. Terima kasih. Yang Mulia akan marah padanya. Tapi dia pergi untuk bertemu. Mengapa kau banyak tertawa? Ratu Joda sedang mencoba untuk menjadi penyelamat pelayannya.
Bahkan dia ingin merayakan ulang tahun seorang Qasim. Tapi ternyata dia menemui orang asing secara diam-diam. Dia sudah membohongi Yang Mulia tentang itu. Apa maksudmu, Ratu Rukaya? Apa kau tidak memberitahuku, Mahamangga? Yang Mulia khawatir tentang sesuatu? Kau berkata padaku untuk menemukan alasan kekhawatirannya. Jadi aku bicara padanya. Tadi malam Yang Mulia berkata padaku bahwa Ratu Joda bertemu orang asing secara diam-diam. Apa yang akan kau lakukan, Ratu Rukaya? Kau akan mempertanyakan Ratu Joda tentang hal itu? Tidak. Yang aku inginkan Ratu Joda sering bertemu dengan orang asing itu. Mahamangga, aku harus memastikan bahwa Ratu Joda tidak berhenti bertemu dengan orang asing itu. Dan Yang Mulia akan lebih marah lagi padanya. Jika Yang Mulia sampai tahu hal ini, Ratu Joda akan terus berbohong pada Yang Mulia. Dan suatu hari, Yang Mulia akan kehilangan kesabarannya. Kuharap kau tahu apa yang kubicarakan, Mahamangga. Memang kuat, tapi jika kau melanggar kepercayaannya, ikatannya, aku yakin pasti akan terlepas juga. Aku ingin merusak kepercayaan Yang Mulia pada Ratu Joda, sehingga mereka menjadi terpisah. Aku ingin hubungan mereka berakhir. Aku akan melakukan hal yang sama, Ratu Rukaya. Aku rasa kau akan mempertanyakan Ratu Joda mengenai hal ini. Tapi kau sudah membuat rencana yang cerdik. Terima kasih. Sekarang aku benar-benar yakin bahwa kau marah padaku tentang sesuatu Yang Mulia. Hei, Dilawar kan? Ya, Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah seharusnya kau bersama Baksi Banu? maafkan aku tuanku. Dia sudah memintaku untuk memberikan gambar ini ke Ratu Joda. Gambar yang mana itu? Aku ingin kau menaruh kembali gambar ini di ruanganku. Tapi aku sudah diberitahu untuk... Lakukan seperti yang kuperintahkan. Jangan coba-coba berani apa yang sudah aku perintahkan padamu. Bawa masuk. Kenapa kau berteriak? Salam Yang Mulia. Istriku Baksi Banu mendapat gambar yang dibuat untuk Ratu Joda. Menurutku gambar yang berbentuk lukisan ini harus diberikan kepada Ratu Joda. Cepat bawa. Dan ingat ya, letakkan lukisan ini di kamar Yang Mulia. Katakan padaku, apa kau memiliki berita dari Sujama? Tidak Yang Mulia. Tapi aku akan menangkapnya segera. Kenapa kau masih di sini? Apa kau tidak mendengar apa yang aku katakan? Simpan lukisan ini di ruangan Yang Mulia. Maafkan aku tuanku. Aku tidak tahu di mana ruangan Yang Mulia Raja. Kau bisa bertanya pada yang lain tentang hal itu. Baik. Sarifuddin tidak ingin memberikan gambarnya. Lalu, kenapa dia berubah pikiran sesudah kedatangan raja? Kenapa dia berbohong kepada raja? Kenapa dia mengatakan bahwa Baksi Banu mendapat gambar yang dilukis? Salam Yang Mulia, Ratu Joda ingin bertemu denganmu. Suruh dia masuk. Salam Yang Mulia. Ratu Joda, apa yang membawamu kemari? Ya, begini. Aku pergi menemui Ratu Rukaya untuk meminta izinnya sebagai kepala Istana Permaisuri. Tapi dia tidak memberiku izin. Apakah itu alasan mengapa kau menemuiku? Iya, karena kau adalah raja. Jadi keputusanmu adalah yang terakhir. Cepatlah, aku sekarang sedang sibuk. Katakanlah. Kalau begitu, aku bicara nanti saja. Sebaiknya beritahu saja, katakan. Hari ini adalah hari ulang tahun Nosyer kan? Aku ingin mengatur perayaan untuk ulang tahunnya.
Apa kau pernah melihat seorang Kasim merayakan ulang tahunnya? Tidak, tapi aku ingin. Tidak, Ratu Joda. Kau seharusnya tidak datang padaku dengan permintaanmu itu. Tapi jika perayaan membuat Hosier merasa bahagia... Apa kau tidak mendengar kata-kataku tadi? Apa kau pikir bahwa aku akan mengubah keputusanku jika kau meminta terus-menerus? Kau harus menerima keputusanku dan itu sudah final. Aku tidak punya waktu lagi untuk masalah ini. Aku sedang sibuk. Kita sedang ditarik terpisah setiap harinya. Aku tidak bisa menyampaikan apa-apa padamu dan kau salah paham padaku. Aku memarahimu untuk beberapa alasan lain. Aku tidak ingin kehilangan ketenanganku, tapi keadaan sudah memaksa. Aku tidak punya kendali atas diriku, tapi kau tidak menyampaikan kebenaran padaku. Aku punya alasan untuk menyembunyikan kebenaran. Joda, aku tidak berniat untuk menyakitimu. Keadaan sudah menciptakan kesalahpahaman di antara kita. Dan kita tidak berdaya. Tapi aku selalu memiliki kepercayaan padamu yang mulia. Itu berita besar. Ratu Joda akan merayakan ulang tahun seorang Kasim. Dia ingin membersihkan namanya agar kebohongannya itu tidak terungkap. Benar-benar yakin bahwa kau marah padaku tentang sesuatu yang mulia. Yang mulia, seorang Kasim yang baru saja bergabung telah ditemukan. Tadi malam dia berkeliaran di istana. Siapa yang kau bicarakan? Dilawarkan. Dia ditunjuk mengurus Baksi Bano. Dan dia mengatakan kepada penjaga bahwa dia tersesat. Adga kan apa yang terjadi tadi malam? Ya, itu benar. Aku tidak berpikir ini menjadi penyebab. Aku pergi keluar pada malam hari untuk menjaga pengawasan patroli. Dan aku juga sudah melihat Kasim itu. Dia sudah tersesat, dia baru di tempat ini. Dia mungkin berusaha untuk mengenali tempat ini. Dan aku tetap memperketat pengawasanku. Kita harus tetap waspada terhadap orang asing. Jika ibu dikonfirmasi, kita tidak perlu khawatir. Silakan menginformasikan padanya bahwa dia jangan bergerak pada jam-jam yang mencurigakan. Baik, Yang Mulia. Jalal, kau terlihat khawatir. Ibu, aku sungguh tidak mengerti mengapa Ratu Joda selalu menyembunyikan kebenaran itu dariku. Ratu Joda belum mengatakan apapun. Tidak, Ibu. Aku tidak tahu kenapa dia menyembunyikannya. Aku tidak bisa bertanya tentang hal itu. Jika ini terus berlanjut, aku tidak akan bisa istirahat. Jika aku percaya, dia juga harus percaya padaku dan menceritakan semuanya. Dia harus katakan yang sebenarnya. Aku merasa seolah-olah aku pergi ke dia untuk bertanya, tapi aku ingin dia mengatakan yang sebenarnya. Ibu, aku sungguh gelisah karena dia begitu tenang. Dan hari ini aku berteriak padanya tanpa alasan yang jelas. Terlepas dari semuanya, Jalal masih mempercayai Ratu Joda. Sudah waktunya aku harus melakukan sesuatu untuk merusak kepercayaan Jalal pada Ratu Joda. Maafkan aku Jalal, tapi aku rasa kau tidak harus membahas masalah ini dengan Ratu Joda. Jika kau menanyainya tentang pertemuan dengan orang asing, dia mungkin salah paham bahwa kau kelihatan tidak percaya padanya. Kau sedang curiga tentang kesetiaannya. Tidak, Ibu, aku tidak mempercayainya. Aku hanya ingin dia mengatakan yang sebenarnya. Kenapa dia tidak bisa berkata jujur? Jalal, tidak ada yang salah dengan apa yang kau harapkan. Jika seorang suami melihat istrinya keluar sendirian di malam hari untuk menemui orang asing, dan istrinya pergi dengan orang asing di tempat sepi, dan dia telah berbohong kepada suaminya tentang hal itu, maka sudah pasti hati suaminya akan terluka. Jalal, aku bisa memberitahumu sesuatu. Sesudah semua yang terjadi, kita tidak boleh lupa bahwa Ratu Joda yang kita bicarakan, Ratu Joda tidak pernah melakukan sesuatu yang salah.
Dia adalah seorang wanita Rajput. Kau salah jika sampai meragukan kesetiaannya. Kau harus percaya padanya. Ratu Joda akan mengatakan yang sebenarnya. Tunggu sampai dia mengungkapkan kebenaran. Tidak ada lagi yang bisa kau lakukan. Kau harus memiliki iman kepada Allah. Semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih, Ibu. Permainan ini menjadi menarik. Jalal sudah mulai kehilangan kepercayaan pada Ratu Joda. Sesudah apa yang aku beritahu pada Jalal, dia tidak akan bisa mempercayai Ratu Joda. Ya ampun, aku harap Javeda belum mendengarku. Ibu, kenapa Raja tidak percaya Ratu Joda? Jalal tidak akan percaya pada Ratu Joda. Mengapa aku katakan demikian? Perkataan yang kumaksud adalah bahwa Jalal dan Ratu Joda sudah semakin dekat satu sama lain sejak beberapa hari yang lalu. Tapi mereka memiliki banyak kesalahpahaman. Mereka tidak suka menjadi satu. Sekarang ada hal-hal baik di antara mereka berdua. Apakah Ratu Joda akan memberitahu Jalal bahwa dia tidak mencintainya? Jalal tidak akan yakin pada Ratu Joda. Ibu, aku tidak mengharapkan ini darimu. Ibu sangat baik hati. Ibu selalu khawatir tentang sang raja. Aku sudah mengangkat Jalal, Javeda. Dia itu sudah seperti anak bagiku. Ya, itu mengingatkanku. Anakmu Adam kan tidak ada di sini sejak berhari-hari yang lalu. Kadang-kadang aku merasa kesepian saat dia tidak hadir. Itu sebabnya aku datang ke sini untuk bicara dengan ibu. Aku akan keluar sekarang. Kenapa? Maafkan aku, Javeda. Kelihatannya kau begitu merasa kesepian. Tanpa kehadiran Adam Khan, aku ingin memberimu saran. Mengapa kau tidak pergi ke dapur kerajaan dan belajar untuk membuat makanan penutup? Ibu, akan kukerjakan. Apa ibu mendapatkan berita? Ada apa, Ratu Salimah? Ratu Joda sudah membuktikan dirinya lagi, Bu. Apa yang terjadi? Ratu Joda ingin merayakan ulang tahun Hosiar dan dia sudah mendapatkan izin dari Yang Mulia Raja, Bu. Bagus sekali. Ratu Joda memang sangat baik. Dia perhatian pada semuanya. Makanya semua orang menyukainya. Ini tidak pernah terjadi di kerajaan sebelumnya. Dan ulang tahun seorang Kasim sedang dirayakan. Ini berkat Ratu Joda Agung. Ratu Joda Agung begitu perhatian pada orang seperti kita. Semoga Ratu Joda dan Yang Mulia selalu bahagia. Amin. Kuberikan selamat untukmu, Hosiar. Apa yang terjadi, Resam? Kau tidak tahu bahwa Kasim tidak ingin hari ulang tahun ini? Aku tahu itu, Hosiar. Tetapi jika ada orang yang peduli tentang kita pasti saling mengucapkan selamat. Kau harus berterima kasih pada Raja yang memberikan izin untuk merayakan ulang tahunmu ini. Apa? Itu benar. Ratu Joda sudah meminta izinnya untukmu. Awalnya Raja menolak. Tapi kemudian Raja setuju dengan Ratu Joda. Begitu. Aku bersyukur pada Ratu Joda. Dia sudah begitu baik kepadaku. Dia membuat aku menyadari bahwa kita pantas bahagia. Sekarang aku benar-benar yakin bahwa kau marah padaku tentang sesuatu yang mulia. Apa salahku, Moti? Aku hanya meminta izin Yang Mulia untuk merayakan ulang tahun Hosiar Khan. Tapi kenapa dia begitu kasar padaku? Kenapa dia marah padaku? Ratu Joda. Ratu Joda, kau adalah seorang malaikat. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Apa yang terjadi, Hosiar? Kau sudah mengizinkan aku untuk merayakan hari ulang tahunku. Iya, tapi dia tidak memberiku izin. Tidak, Ratu Joda. Raja sudah setuju untuk merayakannya. Aku kira kau sudah tahu. Perhatian semuanya! Yang Mulia, Raja Jalaluddin Muhammad telah tiba! Terima kasih untuk penghargaan seorang budak dengan penuh rasa hormat. Jangan menggunakan kata budak.
Ratu Joda sudah mengakhiri praktek perbudakan. Hari ini adalah hari terindah dalam hidupku. Terima kasih. Aku harap kalian berdua panjang umur. Aku sudah menyetujui permintaanmu, lalu kenapa kau menangis? Jika kau menyetujuinya, lalu kenapa kau kasar kepadaku? Kenapa kau mengatakan hal yang keras kepadaku? Jangan menangis, karena aku tidak bisa melihatmu menangis. Jika kau bisa membuatku menangis, maka kau juga harus melihatku menangis, Yang Mulia. Joda, aku tidak dalam keadaan berpikir yang benar. Jika aku sudah menyakitimu, kenapa aku terluka jika kau tidak setuju? Kau raja, kau bisa memutuskan apapun yang kau mau. Aku harus menerima semua keputusanmu. Tapi aku marah, Yang Mulia. Karena kau bersikap kasar kepadaku. dan aku kesal denganmu karena kau menyembunyikan kebenaran. Apa yang kau lakukan di sini? Tadi ibu sudah memanggilku. Baiklah, silakan bertemu. Salam yang mulia, salam Ratu Joda. Ratu Hamidah sedang menunggu kalian berdua. Mari. Salam ibu. Salam ibu. Salam kalian berdua. Jalal, Joda, kalian berdua sudah membuatku merasa bangga lagi. Duduklah. Jalal, ibu belum pernah melihat orang merayakan ulang tahun seorang Qasim. Qasim sudah setia melayani kita bertahun-tahun. Mereka bekerja selama hidupnya, tapi tidak ada yang peduli kepadanya. Kau sudah membuat tempat di hati mereka dengan keputusan tentang hal itu, Jalal. Kalau kita baik pada seseorang, maka kita akan mendapatkan loyalitasnya. Itu keputusan yang mulia untuk merayakannya. Dia memberi izin untuk perayaan ulang tahun Hosiar Khan. Itu sesuatu yang sangat berarti. Qasim selalu berduka di hari ulang tahunnya. Sekarang mereka menemukan alasan untuk bahagia. Jalal, kau layak diberikan tepuk tangan. Ayahmu, almarhum Akhir Humayun, dan kakekmu, almarhum Akhir Babar, pasti akan merasa sangat senang dan sangat bangga kepadamu, Jalal, karena kau sudah melakukan hal ini. Jalal. Iya, Ibu. Apa yang kau pikirkan? Ada masalah kerajaan yang harus kuselesaikan saat ini dan tidak bisa ditunda lagi. Maaf, aku permisi. Yang mulia, aku akan senang jika kau ambil bagian dari perayaan ulang tahun Hosiar. Datanglah ke pestanya. Tentu saja, Ratu Joda. Aku memberi izin untuk perayaan. Jadi aku akan menjadi bagian dari itu. Aku permisi. Apa kau melihatnya, Ratu Joda? Mengenai apa, Bu? Saat ini, Jalal sepertinya mengkhawatirkan sesuatu. Tampaknya ada yang mengganggu pikirannya. Aku tahu itu, Bu. Ketika aku menemuinya untuk meminta izin bagi perayaan ulang tahun Hosiar tadi, dia memarahi dan menolakku, Bu. Lalu tiba-tiba dia berubah pikiran. Dia datang mengucapkan ulang tahun Hosiar dan bilang memberi izin untuk perayaan. Aku tidak memahami apa yang mengganggu pikirannya. Lalu mencoba untuk mencari tahu. Apakah dia marah karenamu, Ratu Joda? Tidak, Ibu. Kami belum bertengkar satu sama lain. Tetapi, kau ini adalah istrinya. Itu tugasmu. Untuk membuatnya tidak khawatir dan bahagia. Jalal itu selalu menjaga masalah untuk dirinya sendiri. Jadi itulah sebabnya kau harus mencoba mencari tahu apa alasan dari rasa khawatirnya itu. Joda, tidak peduli siapapun itu, setiap orang memiliki emosi. Oleh karena itu dia membutuhkan dukungan emosional. Aku tahu bahwa Yang Mulia khawatir karena aku. Dia masih ingat kejadian ketika aku mendorongnya ke lantai. Saat dia datang ke ruanganku kemarin,
dia bisa mengingat kejadian sebelumnya. Aku ingin mengirim hadiah untuk Hosiar. Tolong ucapkan selamat atas namaku. Iya, Ibu. Salam. Aku bisa merasakan masalah antara Jalal dengan Joda. Dan aku tahu mereka ingin menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Sekarang aku benar-benar yakin bahwa kau marah padaku tentang sesuatu yang mulia. Nyonya, jangan memaksakan diri. Kakimu ini kan sedang bengkak. Jadi menurutku sebaiknya jangan banyak bergerak dulu. Dilawar, aku sudah bosan hanya duduk saja, jadi aku mau bergerak sedikit. Lalu kenapa kau tidak memanggilku, Nyonya? Aku kan bisa mengantarmu. Aku bisa berjalan sendiri. Tabib sudah menyarankanku untuk sering bergerak di sekitarnya. Dan hal ini akan meningkatkan sirkulasi darah. Hati-hati, Nyonya. Aku tidak akan memaafkan diriku sendiri jika sesuatu yang salah terjadi pada dirimu, Nyonya. Aku sudah menyuruhmu istirahat, tapi kenapa kau tidak mendengarkanku? Kalau begitu mulai sekarang, kau harus mendengarkan kata-kataku. Ingat ya, kau tidak boleh bangun dari tempat tidurmu. Mengerti? Ayo istirahat. Dengarkan aku, Nyonya. Jika datang bahaya padamu, apa yang harus kukatakan pada Yang Mulia? Dia pasti akan memenggal leherku, Nyonya. Dilawar, aku... Tidak, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun. Bukankah itu bagus? Salam Nyonya Baksibano. Aku pikir kau sudah punya pelindung, bukan seorang hamba. Resam, kau terlihat sangat cantik. Aku? Benarkah? Aku rasa kau tidak melihat Dilawar dengan baik. Tidak ada satu di antara kami yang seindah dia. Benar kan? Dan aku datang ke sini untuk mengundang Dilawar. Karena nanti kami akan merayakan ulang tahunnya Hosiar. Aku tidak bisa datang karena aku harus menjaga Nyonya Baksibano. Raja sudah mengizinkan semua orang untuk datang. Ratu Joda sudah mendapatkan izin raja. Dan ini adalah pertama kalinya ulang tahun Kasim bisa dirayakan. Tapi Dilawar tidak siap untuk menjadi bagian dari ini. Dilawar, kau harus pergi ke sana. Tidak, Nyonya. Aku akan tinggal bersamamu. Dan aku tidak akan menjadi bagian dari perayaan itu. Aku sudah melihat kecerobohanmu ketika aku tidak ada. Dilawar, sudahlah, jangan mengkhawatirkanku. Silahkan, pergilah untuk perayaan itu. Aku akan di sini bersama dengan yang lainnya. Dan aku tidak akan bangun dari tempat tidur. Itu adalah perintahku. Ayolah, jangan membuat ulah. Bahkan kau tidak punya waktu untuk berpakaian untuk perayaan. Ayo, tunggu. Aku akan kembali ya. Cepatlah, ayo. Kenapa kau senang sekali menyentuh tubuhku? Tolong berhenti berperilaku genit padaku. Ayolah. Aku tidak tahu kapan aku bisa sampai pada tujuanku. Aku tidak dapat menemukan orang itu. Selain itu, aku memiliki tugas tambahan, merawat Baksibano. Selamat Hosiar. Ini hadiah ulang tahun untukmu. Hosiar, aku ucapkan selamat ulang tahun ya. Aku tidak percaya itu, rasanya seperti mimpi buatku. Aku juga punya rencana tahun depan ulang tahunku akan dirayakan. Lupakan, kau kan harus melayani Ratu Joda untuk itu. Jika Hosiar adalah kepercayaan dari Ratu Rukaya, aku ini juga kepercayaan Menteri Maham Angga. Aku yakin wanitaku juga akan merayakan ulang tahunku ini. Itu tidak masalah. Semua orang tidak seperti Ratu Joda. Hosiar baru saja mulai melayani Ratu Joda. Tapi dia sudah merayakan ulang tahunnya juga. Itu bagus sekali. Perhatian kepada semuanya. Ratu Joda telah tiba. Salam Ratu Joda. Ibu mengucapkan selamat ulang tahun untukmu. Beliau juga mengirimkan beberapa hadiah. Ada apa ini?
Kenapa kalian tenang begini? Kenapa kalian tidak memulai perayaan? Aku rasa mereka sedang menungguku. Tidak ada perayaan yang bisa dimulai tanpa ketua permaisuri. Biarkan perayaan dimulai. Aku berterima kasih kepada kalian semua dan juga Allah untuk perayaan ini. Aku tidak pernah membayangkan bahwa ada orang yang ingin merayakan kelahiranku. Terima kasih banyak Ratu Joda. Hoshiar kan? Aku tidak melakukan hal yang besar. Setiap manusia punya hak untuk bahagia. Ayo, silakan mulai perayaannya. Hei, lihat, Hoshiar begitu pemalu. Perhatian semuanya, Yang Mulia, Raja Jalaluddin Muhammad telah tiba. Salam Yang Mulia. Apakah ini perayaan ulang tahunmu? Ini ada hadiah untukmu. Terima kasih banyak Yang Mulia. Aku menyanyikan pujianmu sepanjang hidupku Yang Mulia. Kau menghadiri ulang tahun dari orang yang tidak penting seperti aku ini. Kenapa tidak? Aku sengaja mengumumkan perayaan ulang tahun. Telah mengubah hukum Mughal demi aku Yang Mulia. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepadamu. Jangan lupa, manusialah yang membuat undang-undang. Hukum tidak menciptakan manusia. Jadi, hukum dapat diubah sesuai kebutuhannya. Yang Mulia, silahkan duduk denganku. Kenapa perayaan berhenti begitu aku datang? Silakan dilanjutkan. Sekarang aku benar-benar yakin bahwa kau marah padaku tentang sesuatu yang mulia.